Bapak Ibu Mitra TSI, alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 7 Juni 2022, saya akan share tentang, tadi sebelumnya ada pertanyaan di akun Tridaya Sinergi ID, di akun Facebook. Pertanyaannya adalah, yang merupakan pertanyaan kepada kami dari sisi perusahaan, terutama saya, ke beberapa tim juga. Pertanyaannya sangat basic, yang boleh jadi akan mampu dijawab oleh para leaders, oleh para members TSI yang memang benar-benar menjalankan bisnis ini dengan segala tantangan yang ada, dengan segala permasalahan yang dihadirkan. Saya melihat permasalahan itu senantiasa dihadirkan karena ketika kita punya keinginan, maka apa yang kita inginkan beberapa bisa kita capai, beberapa ada tantangan, ada kendala, baik yang dalam kendali kita maupun di luar kendali kita. Dan kita perlu mengendalikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perilaku kita yang merupakan tanggung jawab penuh dalam kendali kita. Bahwa kemudian hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi ada upaya-upaya kita yang perlu kita hitung kembali, ukur kembali, pikirkan kembali apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum kita lakukan, sehingga respon yang kita berikan mampu menghantarkan kita kepada apa yang kita inginkan dalam konteks bisnis di TSI. Maka pertanyaan basic itu adalah pertanyaannya, Pak Pur, bagaimana sih ketika bagaimana sih yang disebut dengan members yang merupakan seorang members pengembang di TSI atau members developers? Tentu yang paling tahu adalah Bapak Ibu, teman-teman, members TSI yang memang sudah menjalankan dan saat ini sudah mencapai prestasi-prestasi di TSI. Prestasi artinya, bahkan kalau saya ditanya sama perusahaan lain terkait dengan siapa sih leaders di tempat Anda, berapa orang leaders di tempat Anda, saya katakan semua members di tempat saya, di TSI dalam hal ini adalah para leaders, karena mereka telah mampu to lead, memimpin diri mereka sendiri, pikiran, perasaan, tindakan, kata-kata mereka sendiri untuk bertanggung jawab penuh maju mundurnya apa yang mereka pilih, yaitu usaha bersama kami atau di usaha di TSI. Nah, pertanyaan itu kemudian mengembangkan menjadi ya juga ya, perlu kita respon, perlu kita jawab. Sebetulnya apa saja sih yang bisa dikatakan bahwa seorang members TSI itu menjalankan apa yang menjadi perannya sebagai members di TSI. Artinya ketika kita memilih, maka kita ada konsekuensi dengan pilihan tersebut, atas pilihan tersebut. Bahkan kita hidup hari ini adalah atas konsekuensi atas pilihan kita masa lalu. Kita hidup menjalankan konsekuensi atas pilihan kita di masa sebelumnya, sebelum hari ini. Hari ini saya memilih Zoom pun adalah menjalankan konsekuensi atas saya kemudian memilih untuk ingin lebih banyak berkontribusi di TSI misalnya kepada members. Maka pilihan-pilihan kita di masa lalu akan menentukan apa yang kita jalankan hari ini. Termasuk pilihan-pilihan hari ini akan menentukan bagaimana kelanjutan kita di hari-hari berikutnya. Maka seorang pemimpin, seorang leaders adalah seseorang yang mampu memilih. Ketika Bapak Ibu members TSI memilih untuk menjadi members TSI, tentu saja pilihan tersebut idealnya didasarkan pada pilihan yang matang sebagai seseorang yang dewasa dan mengenal konsekuensinya, apa yang menjadi hak-haknya, dan juga apa yang perlu dilakukan agar apa yang menjadi pilihan kita ini menghantarkan kita pada tujuan atau cita-cita kita. Karena boleh jadi menjadi member TSI kita punya tujuan, punya cita-cita. Boleh jadi berbeda, tapi tetap menggunakan TSI ini sebagai sebuah platform, sebagai sebuah fasilitas untuk mempercepat atau untuk memfasilitasi apa yang kita inginkan. Contoh,
Kita ingin haji, kita ingin mendapatkan hunian untuk keluarga kita ingin mendapatkan kendaraan yang layak untuk keluarga kita ingin memfasilitasi orang tua kita haji, ini memfasilitasi anak-anak kita belajar, ingin bisa hidup, makan tercukupi, kebutuhan sandang, pangan, papan. Dan dari keinginan-keinginan itu ada kondisi di mana kita perlu bergerak dari kondisi yang saat ini berada kepada keinginan yang kita inginkan dengan menggunakan fasilitas kendaraan TSI. So, mari kita lihat share berikut ini, saya sudah buatkan, mudah-mudahan ini sangat membantu Bapak Ibu Mitra TSI, karena ini boleh jadi sebagai pengingat, bagaimana sih menjalankan member, ya juga ya, kalau ditanya ya itulah, pokoknya tutup poin, belanja, mengembangkan, membina, ya mari kita sama-sama supaya kita berada di halaman yang sama. Saya akan share, mudah-mudahan terlihat oleh Bapak Ibu semuanya. Bagaimana menjadi seorang member TSI? Ini tentunya judulnya bukan tentang judul bagaimana cara untuk masuk jadi members, ya Bapak Ibu. Mari kita cek peran kita masing-masing. Dalam kesempatan berikutnya, insya Allah saya juga akan sampaikan tentang peran perusahaan. Yang pertama adalah menjadi members TSI itu paling penting untuk melakukan swakonsumsi. Swakonsumsi ini adalah mengkonsumsi secara pribadi, secara untuk diri sendiri. Pak Pur, saya tuh pengembang TSI loh Pak Pur, saya tidak mengkonsumsi tembakau olahan. Ya boleh jadi ada members yang mungkin tidak, saya belum menemukan sih, tapi kalau misalnya seandai-andai ini ada yang bertanya, seseorang bisa nggak sih menjadi members TSI, tapi dia tidak mengkonsumsi produk TSI, karena dalam satu dan kondisi tertentu lah, katakanlah seperti itu. Masih bisa nggak Bapak Ibu? Masih bisa. Makanya di sini ada Danato. Danato, ketika dia sudah melakukan swakonsumsi produk TSI, minimal 30 basis poin, saya tidak menggunakan bungkus lagi, Danato, ya kalau tidak mengkonsumsi, ya berarti dia melakukan namanya penjualan. Maka yang kedua adalah dia melakukan penjualan. Nah, penjualan ini adalah diatur secara peraturan Kemendag di mana 14 varian produk TSI ini sudah didaftarkan ke Kemendag atau ke negara Republik Indonesia yang membolehkan dijual secara direct selling atau secara langsung personal, bukan menggunakan jalur retail atau konvensional. Dengan poin bagi dirinya sendiri. Karena boleh jadi ketika One ID bukan sama dengan One HU, selama ini belum bisa kita kawal, yaitu yang namanya perbaikan data diri, ini makanya salah satu upaya perusahaan untuk menghindari yang namanya undercutting, perpindahan jaringan. Ini dari awalnya ini sangat core, sangat inti. Inti dari inti ini adalah kawal ini. Kalau kita ingin maju, kecuali kita tidak ingin maju. Menggunakan jalur retail konvensional. Ini terjadi ketika dia punya banyak HU atau dia sudah One ID, One HU, tapi ID-nya ID yang tembakan. Ini nanti kedepannya akan terkendala. Maka siap-siap ya perlu diperhatikan juga, termasuk HU pendukung, HU utama. Itu Bapak Ibu mohon diingatkan kembali kepada member-membernya untuk mulai merapihkan, karena ingin tujuannya adalah One ID, One HU untuk meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran yang berdasarkan tidak paham maupun berdasarkan paham. Karena ada yang tidak paham, kita pahamkan jadi berubah. Ada yang paham, karena pahamnya dia melakukan pelanggaran. Nanti kita juga akan tindak kuratif dan bekerja sama, kita akan sama-sama ingatkan, saling sadarkan bahwa kita punya produk yang Masya Allah, tabarakallah, sesuatu yang gede banget, punya perusahaan yang insya Allah terbukti selama ini ya, atas izin Allah itu amanah, punya sistem dan punya kita ya, namanya kita ini udah dipersaudarakan lewat produk kita ingin semuanya sama-sama maju, bukan di internal kita malah dipal solengkrak dengan segala macamnya, kita punya sesuatu target misi yang perlu bersama-sama, rapat dan lurus barisan kita.
Bagaimana kita bisa memenangkan kompetisi dengan produk-produk tembakau olahan di luar sana kalau kita sendiri memang masih belum menggunakan upaya-upaya terbaik kita untuk sama-sama berjuang, sama-sama kembali mengingatkan tentang peran, tugas, dan fungsi kita, baik sebagai pabrikan, sebagai perusahaan, sebagai member. Kita sama-sama sebada pandemi, sebada Ramadan, sebada Syawal ini, kita banyak event-event ke depan nih yang kita akan garap bareng-bareng, rasanya kita butuh untuk sama-sama merapatkan barisan supaya kita bisa memenangkan apa yang menjadi tugas dan PR kita ke depan. Masih ada 69 juta, bayangkan, nggak usah 69 juta members lah, 1 juta members saja insya Allah. Apa sih yang didapatkan ketika kita mencapai 1 juta members atau lebih banyak lagi members? Yang didapatkan adalah semakin banyaknya peluang usaha, semakin banyaknya saudara-saudara kita yang terbantu wasilahnya lewat usaha kita, mengentaskan kemiskinan, kemudian juga meningkatkan marwah dan ekonomi umat kita nih, sama-sama kita berangkat bersama-sama dengan produk ini. Intinya adalah bagaimana kita kembali ke awal untuk refresh, penyegaran. Jadi kalau saya ada istilah yang namanya join the game. Ya, Bapak Ibu kalau mau masuk sebuah permainan itu ya perlu join the game, kemudian play the game, kemudian win the game. Kalau kita mau memenangkan permainan, satu-satunya cara adalah kita masuk dalam permainan. Kalau kita bermain. Kalau mau menang, ya kita satu-satunya cara ya main. Untuk bermain, satu-satunya cara yaitu bergabung. Nah, sekarang kita sudah bergabung. Kita tinggal bermain, mainan ini ada aturan. Aturan main. Nah, aturan main salah satunya adalah peran. Peran dan aturan. Aturan tidak lepas dari peran. Peran tidak lepas dari aturan yang mengatur tentang peran kita. Peran menjadi member TSI tadi, yang pertama adalah swakonsumsi dan atau melakukan penjualan langsung, karena kita adalah perusahaan penjualan langsung kepada konsumen, bukan menggunakan jalur retail konvensional. Sadari ini, pahami ini, bahwa inilah aturan main kita. Kita sudah join, tinggal play. Untuk memenangkan di TS ini mudah kok. Bermain sesuai dengan aturan. Poin bagi dirinya. Nah, kemudian menjadi member TS ini yang ketiga adalah yaitu melakukan kegiatan memperkenalkan dan merekrut. Nah, melakukan kegiatan memperkenalkan dan merekrut. Bukan hanya mengenalkan produk, yang dikenalkan apa produk, ya, tapi juga memperkenalkan bagaimana cara memasarkan produk atau yang namanya disebut dengan rencana pengembangan usaha, kita sebut dengan marketing plan, dan juga memperkenalkan perusahaan yang menaunginya. Apa keunggulan perusahaan? Cek Bapak Ibu video tentang di RBS tentang bagaimana presentasi peluang usaha, PPU. Ada virtualnya, kita sudah bikin PPU supaya kita paham, sadar bagaimana memperkenalkan produk, bagaimana memperkenalkan MP, dan juga bagaimana memperkenalkan perusahaan. Jadi kita melakukan kegiatannya apa? Setelah tadi swakonsumsi, kemudian kita melakukan penjualan, dan jangan hanya jual putus, direct selling, tapi setelah kita konsumen ini loyal, konsumen ini diperkenalkan pelan-pelan dengan cara memperkenalkan bagaimana marketing plan dan juga perusahaan. Untuk masuk dalam grup dalam dirinya, baik frontline, nah ini kan frontline-nya, nih, langsung menjadi. Ketika frontline ini kita sebut dengan frontline atau level 1, level 1-nya Bapak Ibu ini, ya, ini Bapak Ibu nih, bisa didapat langsung oleh Bapak Ibu, bukan tidak mungkin didapat diperoleh oleh upline-nya Bapak Ibu, memasukkan satu member di sini, betul? Bisa terjadi? Terjadi Pak, saya mah pokoknya cuma membina 1, 2, dan 3-nya mah sama upline saya. Nah maka ini bisa kita lakukan juga, tapi pastikan bahwa kita mengenal. Ketika upline kita istilahnya menyuntikkan members di bawah kita menjadi frontline kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu mengenal ini. Makanya di sistem terbaru IT sudah 1 tahun berjalan, yaitu ketika ada members baru di bawah kita langsung ini akan ada notifikasi. Nah ini salah satunya supaya kita mengenal. Ya. Masuk dalam jaringan dirinya maupun second line itu berarti kan level keduanya, terus ke bawah dia sampai dengan 15 level.
dan atas sepengetahuan members di atasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu dari sini frontline-nya Bapak Ibu sama seperti upline Bapak Ibu kemudian memperkenalkan lagi di level 2-nya nih. Nah, oleh Bapak Ibu. Nah, pastikan si frontline Bapak Ibu ini perlu dikenalkan. Jangan sampai frontline-nya atau upline-nya si members yang dimasukin di level 2, level 3, level 4 ini tidak mengenal bapaknya, tidak mengenal orang tuanya, tidak mengenal upline-nya. Pastikan bahwa ini diperkenalkan sepengetahuan members di atasnya bila setelah. Ini sangat basic banget yang ketiga ini. Kenapa? Kami sampaikan karena banyak yang luput, banyak yang menganggap enteng, wah masukkan we heula. Taunya tidak diangprokeun, tidak dipertemukan dengan si frontline-nya ini, dengan si mitranya ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kemudian yang atas-atasnya ini, atau misalnya kita nih, kita ada dalam satu jaringan di mana upline-upline kita atau sponsor kita menempelkan atau menyimpan downline di bawah kita, tapi kita nggak tahu. Dan kita nggak mau tahu, enaknya pokoknya menang bonus gitu ya. Tapi kita tidak mau mengenal, tidak mau menemani upline kita membina, padahal itu adalah members-members di bawah grup kita. Nah, mari kita sadari bahwa setiap members, setiap mitra yang bergabung satu titik di bawah kita, dari mulai frontline ke bawah, cek kembali siapa namanya, berapa nomor handphonenya, kalau kenal alhamdulillah, kalau kenal dan bersapa, alhamdulillah. Tapi kalau kenal tapi tidak bersapa, mulailah menyapa. Kemudian kalau tidak kenal, tidak tahu nomor WA-nya, tanyakan, cari nomor WA-nya. Saya upline, kebetulan saya kalimpahan rezeki ti antum. Saya ingin kenalan, ngopilah, ketemu ya, supaya paling pertama adalah kita mengenali members-members yang ada di dalam jaringan kita. Sehingga boleh jadi ketika kita sapa, kita dekati, kita kemudian ajak ngobrol, ajak ngopi, jadi aktif lagi lah Bapak Ibu, jadi bisa naik lagi. Members itu bisa jadi bukan members baru, tapi members yang sudah ada, kemudian kita dekati kembali, kita silaturahimi kembali. Ya. Yang keempat, ini yang tadi saya bilang, yaitu membina secara langsung, bekerja sama dengan level berikutnya. Artinya, ketika Bapak Ibu punya 5 mitra langsung frontline ini, kemudian melakukan pembinaan kepada si meter level 2-nya ini. Lakukan pembinaan ini ke sini, ajak kerjasama yang level 1-nya. Jadi kolaborasi untuk melakukan pembinaan ke level 2. Jadi jangan sampai level 1-nya ini atau Bapak Ibu membina level 3, tidak memberi informasi kepada level 2. Pastikan level 2, level 1 ini mendapatkan informasi. Termasuk ketika level 2, level 1 itu meminta Anda untuk membina jaringan yang di bawah Anda. Jadi pastikan buatlah yang jadwal. Jadwal apa? Jadwal pembinaan. Karena selanjutnya adalah bagaimana kita merawat. Nah, kalau bahasanya, kalau teman-teman Bapak Ibu yang sudah pernah 3S atau 4S atau 5S ini salah satunya adalah servicing. Kita menservis ya, after service-nya jangan hanya bisa merekrut terus dia belanja sendiri, kita dapat poin, dapat bonusnya doang ya. Kita perlu merawat, kerjasama level berikutnya. Menjadi member TSI, tugas yang keempat yaitu melakukan pembinaan secara langsung frontline yang dimiliki dan bekerja sama untuk level berikutnya bersama frontline dalam jaringannya. Jadi pembinaan ke bawah itu lakukan kerjasama kolaborasi. Bisa berbentuk support system, bisa berbentuk apapun, yang terpenting adalah bukan hanya masuk members, bukan hanya diminta belanja tanpa didampingi untuk mengembangkan jaringannya.